Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang. Jam 1 biasa kita ada sesi sharing, jadi one on one. Kalau mau open mic silahkan kontak si co-host. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Nama, tempat sekarang, sama lama tradingnya berapa lama, Pak? Nama saya Maulana Mas. Asal dari Makassar. Makassar. Dan tradingnya mungkin sekitar 3 tahunan Mas, tapi 3 tahunan ini belum bisa dapat profit konsisten Mas. Oke, siap. Sorry, Pak. Namanya tadi siapa, Pak? Maulana Mas, Maulana. Oh, Pak Maulana. Oke. Sudah 3 tahunan trading forex sama emas. Iya Mas, tapi yang setahun ke belakang ini lebih fokus ke gold sih Mas. Oh, emas aja. Tapi ya sama aja, Sama aja. belum Oke. profit Untuk konsisten. stylenya apa, Pak? Biasanya scalping, swing, atau gimana trading plan-nya Bapak nih? Pengen tahu. 3 tahun kan harusnya udah ada trading plan-nya dong, Pak. Ayo, ayo. Iya Mas, cuman kalau saya notice itu dari tahun pertama saya belajar dulu SNR Mas. Saya lihat tidak ada perkembangan hasilnya. Kemudian tahun keduanya ganti lagi metodenya. Saya belajar lagi ICT Mas. Oke. ICT. Setelah itu saya belajar banyak ICT begitu. Saya belum lihat hasilnya lagi Mas. Dan tahun ini ya saya lihat dari channelnya Mas Tama. Saya lihat kan ada metode scalping momentum. Heeh. Tahun ini rencana mau fokus ke situ dulu gimana hasilnya Mas. Oke, Tapi siap. saya masih bingung Mas soal itu yang momentum itu Enggak apa-apa, Pak. karena biasa, Aman. karena biasa saya entry kan lihat Mas Tama itu kayak cara entry-nya berbeda-beda. Jadi kayak saya bertanya Mas Tama itu kira-kira kalau handle momentum begitu bisa tidak entry-nya konsisten, misalkan kita hanya pakai Vibo saja setelah terus menerus gitu, atau memang kalau strategi momentum itu harus memang kita entry sesuai dengan kondisi market di mana Mas. Oke, sangat-sangat menarik pertanyaannya. Makasih, Pak. Oke, berarti stylenya lebih ke yang awal tadi di intraday swing berarti, Pak, ya? SNR Mas. Oke. Time frame berapa, Pak? Kalau dulu sih H1 Oh, H1. N15. Oh iya, berarti intraday sama swing ya berarti ya. Oke. Untuk scalping momentum di sini nanti bakalan ada modulnya, Pak, di Discord. Pasti itu bakalan ada modul. Ini udah modul 1 udah keluar sebenarnya, tinggal diedit aja. Apakah bisa dibuat paten? Sebenarnya semua entrian kita paten, Pak. Sebenarnya cuma Bapak ngelihatnya mungkin kok beda-beda, ada kadang-kadang pakai Vibo, kadang-kadang ini. Cuma kita nyari area entrian yang bagus untuk yang kedua itu biasanya saya pakai Vibo. Contoh kita ada momentum candle yang agak lumayan. Nah, misalkan nih Bapak pengen jadi scalping itu, Bapak bisa modelnya gini, bisa pakai Vibo saja. Jadi contoh momentum saya taruh di 38,2, TP-nya di 27%. Udah selesai. SL-nya di mungkin di 78. Monggo. Ini udah selesai. Nanti ketika harga nyentuh di situ ya udah terkena. Kalau nggak tersentuh tapi terkena TP duluan, di close. Itu trading plan yang agak lumayan simple yang bisa digunain. Jadi bisa pakai seperti itu. Kalau saya biasanya itu gini, saya entry, katakanlah koreksi sampai di 26 saya entry. Kemudian harga itu koreksi sampai di 61,8 saya entry lagi. Nah, saya kan biasanya nggak pakai Vibo ngelihatnya. Soalnya udah lama, Pak. Jadi Vibo aja mungkin saya hitungan Vibo 61,8 aja udah kelihatan, oh ini di sini 61,8 kira-kiranya. Jadi sebenarnya Vibo itu di area Vibo. Jadi saya entry pertama oke di area sini, nanti entry kedua saya taruh di sinilah di area Vibo di sini biar masuk. Padahal kalau ditarik Vibo ya bisa ya di area situ aja Vibonya. Gitu, Pak. Jadi kalau pengen dibuat paten bisa seperti itu. Oke, bisa pakai Fibonacci. Pastiin di semua time frame juga bilang yang sama. Nah, yang perlu saya luruskan, kalau saya trading momentum kok beda-beda? Jawabannya adalah sebenarnya enggak beda-beda. Cuma setiap kali kita ada live di YouTube itu kayak harus ada entrian. Kayak saya itu diri saya sendiri harus ada entrian, kalau enggak ya enggak seru, jadinya enggak seru. Nah, makanya kadang-kadang ada setup yang bagus itu saya ini keren banget, ini bakalan terkena nih gitu. Ada yang setup cuma
Setup kayak gini ya wis lah gitu, menye-menye tetap kita entry, tapi SL sama TP-nya nggak besar gitu Pak, sebenarnya di situ. Cuma caranya itu sama. Untuk cara fullnya nanti ditunggu waktu ada modul ya Pak ya, modul scalping di Discord. Sabar. Ada lagi Pak Maulana? Oh iya. Eh, ada lagi Mas. Boleh. Ini saya mau tanyakan masalah eh, modal untuk scalping yang aman itu kira-kira berapa Mas? Karena pengalaman kemarin saya kadang depo 500, 300, kebanyakan MC Mas. Habis. Kebanyakan MC karena Terlalu kecil. cara entry saya Mas pakai Vivo entry pertama itu misalkan lotnya di 0,01, Vivo 38,2, itu entry layer pertama. Terus kemudian layer keduanya di Vivo 78,6, itu pakai lot 0,2 mungkin seperti itu Mas. Jadi kadang kalau dengan modal yang 500.000 itu mungkin beberapa kali lo sudah habis Mas. Ya, Makanya saya mau tanyakan kira-kira modal yang cukup untuk bertahan di metode scalping ini gimana kira-kira Mas, terutama momentumnya gimana Mas? Oke, ini yang saya lihat ya dari akun challenge-nya saya yang berapa 2 juta jadi berapa 70 juta 80 jutaan kemarin, itu modal yang enak buat scalping itu di 10 Pak. Jadi setelah 10 itu enak banget aku entry-nya itu udah tenang aku. Jadi ketika modal 2 juta itu masih agak gimana gitu rasanya, masih terlalu besar. Tetapi ketika udah nyentuh ke 10 itu tenang banget hidup saya itu waktu challenge itu. Makanya saya bilang ada challenge yang ketiga yang $30 itu yang udah naik, saya lupa 3000% atau 7000% itu aku lupa. Itu dari angka 3000 ke 5 juta. Susahnya minta ampun itu. Susahnya minta ampun. Jadi kalau disaranin untuk modal yang cukup mungkin bisa di 10 kalau ada, kalau enggak di 5 itu it's okay. Tapi tetap money manajemennya diatur. Jadi contoh 0,01, yang kedua juga pastiin 0,01 aja Pak. Kemudian ketika gitu kan. ekor kesentuh yang contoh bullish, contoh ini aja, ini kan bullish nih. Kalau harga itu biasanya Pak, ketika harga itu ngebreak ini ekor bawah di yang garis saya taruh itu udah nggak jadi maksudnya. Apakah bakalan keisi atas? Mungkin, tapi nggak tahu kapan lama. Jadi dia turun dulu lama baru naik. Tapi kalau saya biasanya udah di bawah sini kena gitu, udah di close aja. Jadi stop loss ada di bawah situ. Menurut saya 5 juta it's okay. Yang penting 0,01 stop lossnya ada terus, itu kelihatannya masih oke harusnya masih oke. Tapi Bapak harus tahu momentum candle yang bagus seperti apa, yang nggak bagus seperti apa ya. Saya harap itu udah clear di Bapak. Oh iya Mas. Siap. Makasih Mas. Oke, sama-sama Pak Maulana di Makassar. Makasih. Halo, selamat siang Mas Tama. Siang Pak. Nama, tinggal di mana, sama berapa lama Pak trading kalau boleh tahu? Aku sekarang tinggal di Jepang ya. Sekarang tinggal di Jepang. Oke, namanya? Kalau tanya berapa lama trading, belum nyampe setahun sih, Mas. Aku bulan depan baru setahun hitungannya. Oke, berarti 11 bulanan lah ya. Di forex sama iya, emas ya. 11 bulanan gitu. Aku basicnya sebenarnya di kripto dulu pertama gitu. Jadi dari Februari itu aku di kripto. Terus aku baru masuk forex tuh per 2 bulan, baru 3 bulanan gitu Mas. Kayak basic yang aku udah pelajarin di kripto untuk TA-nya. Namanya siapa Pak? Sorry. Kalau bisa dipanggil Albert aja. Siapa Pak? Albert. Oke. Gila. Ini udah di Jepang Ya, berapa soalnya lama Pak, kalau boleh tahu? Kenceng ya. Aku baru setahun Mas di Jepang. Oh, dalam rangka belajar? Belajar, iya, studi ya di sini. Mantap. Saya setahun ini kalau nggak salah ke sana. Saya tak mampir nanti. Siap. Boleh deh Mas. Oke. Stylenya kalau boleh tahu scalping, swing atau? Kalau aku personally aku lebih ke scalping sama ke intraday Mas. Oke, cepet berarti. Oke, mantap. Oke. Kelihatannya saya udah dapet gambaran sedikit-sedikit. Silahkan kalau ada pertanyaan Pak. Jadi Mas, aku mau nanya terkait ini ya Mas. Jadi aku kemarin sempat ada pelajarin metode momentum candle Mas Tama ya.
Tapi di sini aku masih ada agak sedikit beberapa kebingungan gitu Mas. Karena aku basicnya itu aku ngambil di ICT. Jadi aku gak pernah dengar tentang momentum candle sebelumnya gitu Mas. Nah di sini aku cuman mau tanya gitu Mas. Misalnya kalau ada momentum candle gitu Mas. Tapi ternyata dia berbalik arah, tapi nggak menuju ke TP gitu. Nah, kalau begitu apakah baiknya kita itu ngambil arah sebaliknya? Jadi misalnya kita momentum untuk buy, tapi kelihatannya dia sudah kepentok nih Mas sama SNR gitu, atau kita ngelawan daily biasnya atau higher time frame biasnya gitu. Oke. Apakah kita alangkah baiknya ngikutin strategi momentumnya untuk mengejar buy tetap, Apakah atau kita malah reversal Oke. gitu Mas? Tapi untuk momentum candle Bapak agak paham ya, maksudnya di M15 seberapa panjang dan lain-lain, aman ya? Aman Mas kalau itu. Sebenarnya kalau dilihat dari contoh sekarang aja, jadi di XAU itu ada H1 bullish momentum, M30 sama, M15 tadi sama kelihatannya. Contohnya M15 juga sama momentum. Jadi semua time frame bilangnya ini momentum. Intinya gitu. Kalau buat saya, walaupun ini ada di support dan resisten, atau di supply dan demand, atau ada di area trendline, ini kemungkinan ekor bakalan keisi karena semua time frame itu lagi kenceng-kencengnya untuk nge-push market. Jadi kemungkinan untuk ke sentuh ekor atau lebih tinggi lagi itu sangat-sangat bisa. Itu yang pertama. Kalau hanya M15 saja yang terkena, kemudian di area supply dan demand, itu agak berbahaya. Apalagi candle selanjutnya, contoh ada candle yang panjang nih, tiba-tiba ada candle bearish turun nih, kayak gini nih, belum terkena ekornya gini, tiba-tiba ada candle turun kayak gini, ini bahaya. Ini biasanya lanjut, ini malah lanjut untuk penurunan. Jadi harus dibedain mana entrian yang benar-benar kenceng, maksudnya probabilitas bagus banget. Kalau probabilitas bagus banget berarti semua time frame bilang hal yang sama. Contoh sekarang aja, ekor terisi atau lebih tinggi lagi, kita bisa pakai minus 27% kayak biasanya. Bentar, keisi minus 0,27 nya, maksudnya kesentuh gara-gara semua time frame bilang ini naik nih, lagi nge-push kenceng. Walaupun di area supply dan demand, area apa, kita taunya scalping itu sekarang gimana nih harga saat ini. Kalau supply dan demand kan harga yang lalu seperti apa, kemungkinan harga saat ini seperti ini. Kalau scalping momentum itu kayak sekarang ini kayak gini nih, lagi kenceng-kencengnya nih, ngikut gitu loh maksudnya. Bedanya di sana. Kalau semua bilang kayak gitu, kalau hanya satu time frame, hati-hati ketika kita ada bullish tiba-tiba ada bearish kenceng untuk turun, itu biasanya pembalikan. Mending cari momentum yang aja gitu. Reversalnya gitu ya. Benar. Itu saya yang belum saya mention di mana namanya, di modul scalping masih belum itu. Nah, belum ada. Jadi ini udah dikeluarin sekarang. Oke, siap. Oke, makasih Pak Albert untuk sharingnya. Makasih. Dadah. Terima kasih Mas Tama. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join. Dan besok kita ada lagi jam 1 setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang. Bye bye.